Kalau saja pemilik Stadion Anfield John Holding tidak bersiteru dengan Everton FC, dan andai saja mereka bisa uh, menyelesaikan perselisihan tersebut dengan kepala dingin, maka hari ini bisa dipastikan kita tidak akan mengenal klub yang bernama Liverpool Football Club. Ya, hari ini kita akan coba membahas klub dari Inggris yang mungkin adalah klub tersukses di Inggris dan mungkin juga salah satu klub tersukses di dunia. Yuk kita sama-sama bahas Liverpool Football Club. Liverpool Football Club adalah salah satu klub paling ikonik di dunia. Klub ini berdomisili atau berbasis di kota Liverpool di negara Inggris dan berdiri pada tahun 1892. Awalnya Stadion Anfield adalah kandang dari Everton FC. Kita sebut saja Everton. Everton bermain di Anfield sejak tahun 1884. Everton menyewa Stadion Anfield kepada John Holding, orang pengusaha bir lokal dan politisi lokal. Namun pada satu titik, dan pendapat mengenai harga sewa dan segala macam membuat hubungan John Holding dan Everton FC meretak. Everton menolak kenaikan harga dari John Holding dan memilih membangun stadion sendiri yang bernama Goodison Park yang digunakan hingga hari ini. Karena Everton pindah, Anfield jadi kosong. John Holding pun bingung bagaimana caranya mengisi kekosongan ini. Sehingga menghindari stadionnya menjadi terbengkalai, akhirnya John Holding memutuskan untuk membuat klub bolanya sendiri yang awalnya dinamakan Everton Athletic. Namun Federasi Sepak Bola Inggris FA tidak menyetujui hal ini karena dianggap masih terlalu identik dengan Everton Football Club. Akhirnya pada tahun 1892 John Holding memutuskan untuk memilih nama Liverpool Football Club dan sejarah raksasa merah ini mulai dibuat. Awalnya jersey kandangnya menggunakan warna biru dan putih sebelum akhirnya berpindah menjadi merah dan putih. Pada tahun 1964, Liverpool kedatangan manajer legendaris Bill Shankly. Ia memperkenalkan seragam merah menyala dari atas hingga ujung kaki. Full merah pokoknya. Memberikan kesan kuat, keberanian, dan mengintimidasi lawan. Sejak itu merah menjadi identitas Liverpool. Kembali ke tahun 1894, Liverpool menunjukkan keinginan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Setelah sukses menembus divisi pertama, mereka akhirnya tidak lama menunggu untuk mendapatkan gelar liga pertama mereka pada musim 1900 dan 1901. Namun masa kejayaan mereka belum datang. Mereka harus menunggu hingga pasca Perang Dunia Kedua, terutama di dekade 60-an, untuk benar-benar bangkit dan diakui secara global atau mendunia. Era Bill Shankly memberikan fondasi yang sangat kuat untuk Liverpool. Ditunjuk untuk melatih Liverpool pada tahun 1959, Bill Shankly menjadi sosok yang revolusioner dalam sejarah klub. Tidak hanya membangun tim secara teknikal, Bill juga membangun mental pemain Liverpool, menciptakan koneksi yang tidak terlihat namun kokoh antar pemain dan supporter. Shankly memperkenalkan logo This is Anfield di luar ruang ganti pemain. Ini untuk membangun motivasi yang berlebih pada pemain Liverpool dan mencoba mengintimidasi lawan yang sedang datang ke Stadion Anfield. Tangan dingin Shankly akhirnya membuat Liverpool menjuari Piala FA pertama kalinya pada tahun 1965. Adalah sebuah pencapaian spektakuler bagi Liverpool. Di akhir masa kepemimpinannya, Liverpool berhasil menjadi sebuah klub yang sangat top di Inggris bahkan di dunia dan berhasil mempunyai basis supporter yang militan. Setelah Bill Shankly pensiun, tongkat estafet diteruskan kepada Bob Paisley. Di bawah Paisley, Liverpool masuk dalam gerbang kejayaan yang paling besar sejarah Liverpool itu sendiri. Bob adalah manajer Liverpool paling sukses. Dia berhasil merengkuh banyak trofi di bawah asuhan Bob Paisley. Pada tahun 1978, Liverpool berhasil mempertahankan Piala Eropa. Ini menjadikan Liverpool tim Inggris pertama yang berhasil mempertahankan piala tersebut. Setelah Bob Paisley, tongkat kepelatihan diteruskan pada Joe Fagan. Musim pertamanya, Joe sukses membawa Liverpool juara.
Di era ini pula terjadi rivalitas besar dengan Manchester United, The Red Devils, dan menjadikan duel paling panas dan paling ikonik hingga saat ini. Taruhkan gengsi dua kota pelabuhan terbesar saat itu. Tragedi gelap itu terjadinya tragedi Heysel dan Hillsborough. Pada final Piala Eropa 1985 di kota Heysel, Belgia, Liverpool berhadapan dengan Juventus, raksasa dari Italia, si Nyonya Tua. Pertandingan sengit terjadi di dalam dan di luar pertandingan. Para supporter jual beli pukulan saling baku hantam hingga stadion menjadi jebol. Akibatnya terjadi korban nyawa melayang. 39 orang meninggal dan rata-rata itulah pendukung Juventus. Tragedi ini membuat klub-klub Inggris dilarang bermain di Eropa selama 5 tahun. 4 tahun kemudian di semifinal Piala FA pada tahun 1989 di Hillsborough, Sheffield, kembali terjadi kerusuhan dikarenakan penumpukan penonton. Sebanyak 97 fans Liverpool meninggal karena sesak nafas dan terhimpit, menjadikan salah satu tragedi stadion terburuk di Eropa. Tragedi Hillsborough jadi luka mendalam bagi Liverpool dan mempengaruhi identitas klub. Namun terlepas dari cerita-cerita gelap di masa itu, ada beberapa hal yang unik dan menarik dari Liverpool. Mereka memiliki identitas yang lekat dalam bentuk lagu yang berjudul You'll Never Walk Alone, dan lagu ini sering dikumandangkan menjelang kick-off atau di sepanjang pertandingan, memberikan semangat psikologis terhadap pemain Liverpool. Lagu ini awalnya dipopulerkan oleh band asal Liverpool bernama Gerry and the Pacemaker pada tahun 1963. Perpaduan menyanyikan lagu ini dan Anfield selalu memberikan daya magis untuk seluruh pemain Liverpool. Anda bisa tanyakan itu kepada Barcelona, di mana di semifinal Champions League mereka disingkirkan Liverpool di Anfield, padahal mereka menang agregat di Camp Nou. Dan kejadian itu selalu diawali dengan menyanyikan You'll Never Walk Alone sebelum pertandingan. Dilakukan oleh seluruh supporter Liverpool, baik tua, muda, perempuan, laki-laki. Semuanya memberikan magis kepada pemain Liverpool. Setelah dominasi di dekade 70-an dan 80-an, Liverpool mengalami masa surut di dekade 90-an. Hal ini diperparah dengan Manchester United yang mengalami masa kejayaan di tahun 90-an. Bawah manajer fenomenal Sir Alex Ferguson. Praktis di era 90-an dan 2000-an Liverpool tidak menjuarai liga. Meskipun begitu, Liverpool tetap kompetitif di turnamen piala atau format turnamen. Gerard Houllier sempat memenangkan treble mini, yaitu mereka memenangkan Piala FA, Piala Liga, dan Piala UEFA. Dan puncaknya Miracle of Istanbul, di mana pada babak pertama final Champions League tahun 2005, mereka berhadapan dengan Milan yang sangat dikdaya di tahun tersebut. Mereka tertinggal 3-0 di babak pertama. Namun, tak pernah ada yang menyangka atau mengira sedikit pun di babak kedua mereka bisa membalikan keadaan dan akhirnya menjuarai Champions League di musim 2005. Jadikan momen itu adalah comeback terbaik atau terdramatis dalam final Champions League dan mungkin salah satu final paling memorable dan paling ikonik. Anda tidak percaya? Coba Anda tanyakan pada fans Milan. Atau masih tidak percaya? Coba tanyakan pada Andrea Pirlo yang di dalam bukunya dia menyatakan bahwa kemenangan Milan merengkuh Piala Champions pada tahun 2007 tidak sebanding dengan luka yang mereka dapatkan di final Istanbul 2005. Itu untuk menggambarkan betapa memorable-nya final Champions League pada tahun 2005. Namun dalam skala derby, Liverpool mempunyai rivalitas menarik dengan Everton. Itu rival sekota yang hanya dipisah oleh sebuah taman, yaitu Taman Stanley Park. Uniknya rivalitas ini agak cukup hangat dalam artian jika Anda sebuah keluarga di Liverpool, bisa jadi dalam suatu rumah para anggota keluarga tersebut ada yang mendukung Liverpool dan ada yang mendukung Everton. Ini bukanlah hal yang aneh.
Jadi boleh dikatakan rivalitas paling kuatnya mungkin antara Liverpool dengan Manchester United. Nah, aroma persaingannya lebih kencang dibandingkan dengan rival sekota Everton. Dan pada akhirnya Liverpool menjadi salah satu klub yang sukses di dunia dengan basis supporter yang militan dan besar di dunia. Oke, jika kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Silakan komen jika kamu ingin bertanya hal-hal yang bikin kamu penasaran. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.